iman seseorang itu tidak bakalan sempurna sebelum mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai bagi dirinya. Apa maksudnya mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya? Maksudnya adalah kita berkeinginan orang lain itu mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min batnin la yashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzu bika min haula'il arba'. Amin Allahumma amin. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala, ya Ali hibba li akhika. Halaman berapa itu? 32. Ada yang beda barangkali. Hibba li akhika 3 halaman 25. Ya Aliyu, wahai Ali, hibba li akhika, cintailah olehmu, li akhika, bagi saudaramu, kama tuhibbu li nafsika, sebagaimana engkau mencintai li nafsika, bagi dirimu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Satu hadis. Ya, segini aja dulu. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar jamaah Masjid Quba yang mulia, pagi ini kita masih mengkaji pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib, yang tentu bukan kepada Imam Ali saja, kepada kita secara umum sebagai umatnya. Kata Nabi, wahai Ali, cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai bagi dirimu sendiri. Saudara, tujuan Islam ini hadir di tengah-tengah umat manusia ini agar supaya di dalam kehidupan bermasyarakat ada kesetaraan. Ada kesetaraan. Al-musawah
baina afradil mujtama. Oleh karena itu, dari kesetaraan itu akan muncul al-widad wal mahabbah, kecintaan, kasih sayang kepada sesama hamba-hamba Allah. Dan dari sana muncul kamalul iman, kesempurnaan keimanan kita. Bagaimana untuk kita bisa menuju kesempurnaan iman? Seperti pesan Nabi juga kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Di luar Imam Ali masih ada hadis Imam Bukhari, Muslim juga meriwayatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman seseorang itu tidak bakalan sempurna sebelum mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai bagi dirinya. Apa maksudnya mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya? Maksudnya adalah kita berkeinginan orang lain itu mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Itu maknanya mencintai orang lain sebagaimana. Kalau pakai kaf itu berarti ada tanzir. Kita mencintai orang lain itu maknanya kita berkeinginan, berharap, kepengen betul orang lain itu mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Begitu. Itu maknanya. Mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Tentang apa? Yang kita berkeinginan orang lain seperti apa yang kita dapatkan. Tentu pada perkara ketaatan, kebaikan. Bukan maknanya pesan Nabi kepada Imam Ali ini, cintailah orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri, lalu kemudian yang di diri sendiri diberikan kepada orang lain, dengan diri sendiri menjadi sengsara. Bukan begitu pemahamannya enggak. Hadis ini seumpama ada orang punya istri, dia mencintai istrinya, dia tidur dengan istrinya karena pengen ngamalin hadis ini. Dia mencintai istrinya, dia tidur juga dengan istrinya, lalu ada orang lain karena pengen ngamalin, nah silakan untuk tidur. Kenapa? Saya disuruh oleh Nabi mencintai orang lain kayak mencintai diri sendiri. Saya cinta, jadi orang lain juga. Bukan begitu, bukan. Itu namanya salah, dosa. Bukan pada bagian itu yang dimaksud daripada pesan Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Bukan begitu cara mengamalkan hadis ini. Jadi kita berkeinginan apa yang kita pengeni pada diri kita
pengen juga dapetin semisal yang kita dapat untuk orang lain. Maka kemudian itu hibali akhika, cintailah bagi saudaramu, ukhuwah fi ayyi syai'in. Saudara apa ini? Yang dipesan oleh Nabi ini. Apakah ukhuwah fil qarabah ataukah ukhuwah fid din ataukah ukhuwah basyariyah atau insaniyah? Maka kata ulama umum, ukhuwah di sini saudaramu ini siapa? Pertama, saudara sesama bangsa manusia. Namanya ukhuwah basyariyah. Sehingga kalau kita jadi mukmin yang benar, kalau kita jadi muslim yang benar keislamannya, ketemu dengan non muslim, Kristen begitu, kita itu kudu ada rindu di hati, kudu ada kepengen di hati, supaya teman kita yang non muslim ini dapetin hidayah Islam. Itu namanya hibba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Kita tidak pengen Allah ceburkan kita ke neraka. Pengen enggak? Nah, maka upayakan orang lain juga, biar dia jangan Allah ceburkan ke neraka. Ada non muslim, kita doain, Allahumma hdihi lil Islam, Tuhan beri hidayah dia sebagai hidayah Islamnya, seperti yang kau berikan hidayah kepada saya. Itu maknanya. Cintai orangnya benar, yang tidak benar akidahnya aja. Nah, kita minta biar akidahnya diberikan oleh Allah sebagai akidah yang benar. Ini kita berkeinginan ada non muslim, biarin aja dia mau Kristen ini neraka. Jangan begitu. Ini namanya tidak mengamalkan dan tidak memiliki keimanan yang sempurna. Kedua, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Namanya disebut ukhuwah Islamiyah. Jadi akhun fiddin, disebut innamal mu'minuna ikhwah. Itu namanya akhun fiddin. Kita juga ngaji kepada orang yang enggak ngaji itu kita doain agar supaya dia dapetin hidayah. Ada orang enggak ngaji nanya sama kita, "Bang, apa ini hukum ini?" Langsung aja, makanya jadi orang mengaji, ngaji baru dijawab jadi omelin. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ada. Ngaji nggak? Nggak datang. Iya baik. Libur. Begitu. Jadi jangan begitu, dijawab saja. Waduh, saya waktu itu ngaji ngantuk ya. Jadi saya nggak tahu yang ini. Begitu. Iya, jadi enak. Jadi ini yang paling penting. Ada orang menceng akidahnya, ya kita lempengin. Ada orang muslim tukang mabok, kita doain biar dia insaf. Doa. Namanya hibba li akhika kama tuhibbu
li nafsika. Sampai di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani menceritakan zaman dahulu ada orang di rumahnya banyak tikus. Di rumahnya tikus melulu. Dia bingung karena di rumahnya ini banyak tikus, bagaimana? Lalu nanya sama temannya, ini bagaimana ya, di rumah saya ini banyak tikus. Kata temannya, ente piara kucing aja, taruhin kucing di rumah. Begitu. Kata dia menjawab, enggak dah. Kenapa enggak mau ditaruhin kucing rumahnya? Takut nanti dengan adanya kucing, tikus ini lari ke rumah tetangga, mengganggu tetangga saya. Saya disuruh mencintai orang lain seperti saya mencintai diri saya. Kalau sampai dia masuk tikusnya ke rumah tetangga gara-gara kucing saya piara, berarti saya tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Yang penting di rumah kita kagak ada urusan di rumah tetangga. Masa ini namanya belum kamalul iman. Saya ndak mau, biarin dulu dah. Kalau bakal ditaruhin tikus kucingnya lari ke rumah tetangga, repot. Ampe begitunya tuh orang dulu. Orang dulu. Kita jangan. Itu tidak ada kamalul iman, kesempurnaan iman tidak ada. Ini disebut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Ukhuwah Islamiyah ini mendorong ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan antar sesama muslim. Kadang muslim ini ribut melulu, ribut. Antara satu golongan dengan golongan yang lain. Ada yang suka zikir, ada yang tidak suka zikir. Ada yang suka tahlil, ada yang tidak suka tahlil. Ada yang suka maulid, ada yang tak suka maulid. Ini ribut. Dia tidak mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Ini tidak bagus. Harus dihindari. Kita enggak doyan maulid. Kalau enggak doyan maulid gampang. Dagang kebuli, dagang gula, teh. Itu nanti yang maulid kalau mau maulidan bakal beli. Kan enak ya enggak? Begitu. Enak warung. Jadi sama-sama aja. Begitu. Tujuannya sama kok, memuliakan Nabi. Cuman teknis dia ndak mau. Kalau ngeributin teknis enggak ketemu sampai kiamat. Ke Kuba ngotot lewat sono aja. Jangan lewat sono, ya lewat mana kek? Lewat sono boleh, lewat sini boleh. Yang penting ke Kuba. Pakai masker apa kek? Suruh pakai masker dilarang sekuba. Emang begitu? Sekuba suruh pakai masker, ya Allah, saya juga setuju. Sealfat aja repot.
apalagi suruh pakai masker scuba. Ya, begitu. Emang saya juga setuju. Kelelep kalau scuba jangan. Jadi saudara, ndak usah yang teknis. Ini mengagungkan Nabi lewat silaturahim, lewat kajian agama, lewat membedah sirah Nabi, lewat sodako, lewat baca Quran, lewat baca sholawat. Ya sudah. Anda kalau saya puasa, ya sama, udah. Ndak usah jadi ribut begitu. Ini harus muncul hibba li akhika ma yuhibbu li nafsika, ukhuwah bainal muslim. Mencintai orang lain pakai li itu yang dipunyai, yang didapetin, seperti yang didapetin oleh kita. Kita ngaji nikmat, pengen yang nggak ngaji jadi ngaji. Tuh begitu, harus ada di dalam diri kita. Fitrah begitu, kenikmatan yang kita dapetin biar orang lain dapetin. Begitu. Ada orang dikasih kenikmatan pada maksiat. Kalau maksiat dia keburu, luas waktunya untuk maksiat, tapi untuk taat sempit. Sempit untuk taat. Jumat ada orang sampai detik ini nggak sholat Jumat, ada, nggak mau taat. Kenapa Pak Haji nggak sholat Jumat? Ini corona makin mewabah, PSBB jilid 2. Jadi ini mau apa? Jadi saya ndak Jumatan. Kemarin ketemu di jalan tuh mau kemana? Nganter istri ini ke Sukabumi berobat. Loh, dari Ciledug ke Sukabumi jauh, dari rumahnya ke masjid dekat. Corona dikata waras, rada-rada dikata rada-rada. Wah, ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ada. Yang kayak begitu. Kalau ke masjid corona, tapi sehari ke kantor, mana Pulau Gadung? Enggak. Ini mau bagaimana? Pola pikir begini yang bingung. Kalau ke masjid corona, kalau main sepeda sektor 7 kagak. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Begitu. Jadi pola pikirnya gimana? Rusak. Kita doain biar Allah dandanin mindsetnya yang pada urusan agama suudzon, kalau bukan agama husnudzon. Ini repot. Lah berangkat ke kantor aja dari Maharta menuju Sudirman sama temennya boncengan, lah rapet boncengan motor, nggak pakai jarak kagak. Pas sholat pakai jarak, pulang rapet lagi, dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada, kan bingung. Ini mindsetnya yang harus dicuci lagi. Namanya disebut ghazwul fikri, perang pemikiran, cuci otak. Cuci otak. Kalau terus didiemin, makin kecuci, makin bingung.
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun berdasarkan beberapa pengakuan teman-teman kita yang di lapangan, yang enggak di majelis. Gara-gara enggak Jumat sampai 5 kali 6 kali, akhirnya enggak sholat Jumat, enggak apa-apa. Perasaannya biasa aja, aman-aman saja. Biasanya kata dia, Pak Ji, biasanya kalau udah jam 11 saja tutup ini bos. Ini enggak sampai jam 12 juga. Cuman ya kami sholat Jumat juga, kata anak buahnya. Gitu, masjid ada corona, begitu. Jadi ada begitu alasan. Udah tahu kita enggak demen nama masjid, dibilang di masjid ada corona, alhamdulillah. Begitu jadinya, begitu. Jadi tambah biasa. Ini yang terjadi. Maka mahabbah li akhika fid din, mencintai saudara seagama, ini penting. Saudara seagama, ada orang keluarganya bunuh diri, kita enggak ikut nyolatin, salah kasihan. Muslim, oh muslim, solatin orang muslim, tapi bunuh diri. Pertanyaannya, muslim bukan? Muslim, wahnya sholat. Jangan lagi sholat jenazah itu di antara faedahnya memohon pengampunan dosa. Kalau pakai hukum akal, kiai mati nggak usah disolatin, dia yang kudunya begitu. Kalau pakai hukum akal begitu, banyak dia dosanya, justru harus banyak dimintain itu. Mau udah bunuh diri, kita ogah bantuin, siap. Maka kita bantuin, keroyok dia rame-rame, kali keluarganya jadi sadar dan mau menjadi muslim yang baik. Begitulah kita dalam kehidupan bermasyarakat. Hibba li akhika kama tuhibbu li nafsika, cintailah bagi saudaramu sebagaimana mencintai bagi dirimu sendiri. Apa yang kita dapat dari Allah, kita minta biar orang lain juga dapat. Dari sini muncul akhlak mulia. Mana? Tidak dengki. Apa dengki itu? Dengki itu SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Yang kayak begini bisa kurus kering badannya, sebab otaknya mikirin orang lain yang enggak sesuai. Begitu, mencintai bagi orang lain sebagaimana mencintai bagi diri sendiri. Ada orang lain senang, kita ikut ucapkan alhamdulillah. Begitu namanya mencintai untuk orang lain sebagaimana mencintai untuk diri sendiri. Dengki gak bisa. Ada tetangga kebeli motor, dia stres, meriang. Wah, udah dituduh corona kalau udah meriang mah. Begitu. Meriang. Ini enggak bisa. Dia mau pindah kemana aja, ada aja makhluk Allah yang Allah tinggikan derajat, bisa aja. Tambah pegel hidupnya, ngiri. Kalau Pak Haji Karim jangan, orang Tasik, jangan jadi orang irian.
pengen jadi orang iri ya, orang Tasik. Bininya ogah. Jadi saudara, jangan ngiri. Ngiri itu ada orang lain seneng, kita gusa. Ini ndak benar. Maka orang bisa tinggi derajatnya, ndak usah kemana-mana, asal mempelajari diri cukup. Tinggi derajat. Ketika seorang sufi ditanya, dari mana Anda ini tinggi derajatnya? Saya selalu belajar diri aja. Belajar diri, bukan bela diri, belajar diri. Kalau saya dicubit sakit, berarti orang lain juga dicubit sakit. Kalau saya digibahin itu ndak enak, maka saya tak mau gibahin orang lain. Begitu. Kalau saya diiriin ndak mau, orang lain juga ndak mau. Jadi saya belajar diri aja. Dari diri, belajar. Dari diri sendiri. Begitu. Maka bisa tinggi derajat. Sebab yang namanya bangsa manusia, siapapun dia orangnya, kalau selagi manusia masih sama, punya perasaan yang sama. Karena ada kesamaan. Mau siapa aja. Mau siapa aja. Kalau masih jenis manusia, masih. Cuman berbicara bagaimana cara pengelolaan diri atau qalbu, begitu. Itu begitu. Maka ini hidup. Ya Ali yuhibba li akhika kama tuhibbu li nafsi. Cintailah olehmu untuk saudaramu sebagaimana kau mencintai untuk dirimu sendiri. Kita di masjid, yang belum ke masjid kita doain supaya dia ke masjid enak kayak kita. Doain. Tapi harus benar. Jangan doa di lidah, di hati. Pas yang nggak ke masjid, kita kata, tumben lo ke masjid. Ada angin apa? Ngomong begitunya tuh ditumpahin ke bumi, dosanya enggak muat. Saking apanya? Gedenya. Dia menghalang-halangi hamba Allah untuk dekat sama Allah. Doanya di mulut. Minta orang ke masjid, waktu ke masjid dikata tumben. Ada angin apa? Mestinya jangan begitu. Nih cakep nih, maghrib cakep, ditambah isya, pokoknya lebih cakep. Jadi begitu. Jangan udah di pinggir jurang, boro ditarik ke darat, dijorokin lagi. Itulah kalimat tumben lo ke masjid. Dosa besar. Menghalangi hamba Allah untuk dekat dengan Allah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Tidak ada yang paling jahat ketimbang orang yang menghalang-halangi tempat kebaikan, masjid, musola, surau, apa saja, untuk orang jadi ingat Allah. Bahkan dia berjalan menghancurkannya dengan kalimat tumben. Ada teman yang ngaji, udah insaf lo, begitu. Jangan. Alhamdulillah kita sama-sama gabung. Ya gue baru ngaji, sama gue juga yang lama jiping, lama-lama gue jidur, ngaji tidur. Bisa pinteran lo yang baru, begitu. Dimotivasi. Jangan diruntuhin lagi.
dilatih baru ke masjid adzannya salah, jangan diomelin. Orang kaya lu ini azan apaan yang kayak begini? Ya, ini mau ke masjidnya udah bagus. Adzan ini sunnah, sunnah. Jadi pelan-pelan ngelatih orang biar ke masjid. Begitu, pelan-pelan. Emang begitu, harus dibedain mana yang baru belajar, mana yang udah lama, mana yang begini, harus dibedain. Coba kita kayak posisi lagi kayak dia, baru masih belajar dulu, ditawain, enggak mau. Ini yang belajar dimotivasi terus aja. Jangan dicela, jangan. Adzan kayak begitu, jangan. Emang harus didorong, emang begitu cara kita ngajak orang. Pelan-pelan. Anda bisa buru-buru geruduk, Anda bisa. Anda bisa. Emang begitu di dalam agama. Tidak bisa kita buru-buru. Dulu kasus, saya sebut aja daerahnya Tangerang Selatan. Tidak enak kalau nyebut nama daerahnya. Makalah kemudian itu pelan-pelan dakwah tahun berapa ya? Begitu. Lama juga. 2004 kali. Akhirnya daerah itu mulailah pelan-pelan mau ke masjid, mau ke musola tempatnya. Namanya At-Taqwa musola. Tuh sampailah orang yang sudah pernah bunuh orang 70 orang pun juga ke musola. Pak Ustadz, saya ini jujur aja dari rumah nguping tuh pakai speaker. Saya pengen jadi orang benar, tapi saya udah bunuh orang 70. Kira-kira dimaafin enggak? Aduh bang, kata saya, di hadis sampai 100 benar, dimaafin. Apalagi baru 70, dikit. 100 di hadis. Ini hadisnya saya bacain. Ke masjid lah orang, ke musola. Musolanya Taqwa, saya sebut nama Taqwa. Akhirnya pelan-pelan kita bilang sama teman kita, Pak A ini suruh adzan. Ntar kalau adzan bisa agak sholat, dia tukang mabok misalnya. Gak apa-apa, suruh adzan aja. Ala kulihal, nurut teman kita. Adzan, bener aja. Habis adzan dia pulang, kagak sholat. Dia ngadu, kan saya nggak tinggal di situ, tinggalnya di Bintaro. Ditelepon, guru, itu adzan doang. Gak apa-apa, dia masih apa. Ntar juga sholat. Gak apa-apa, harus dilatih kita begini beragama. Karena dia apa takut apa hormat sama kita, teman kita, wallahu alam, husnudzon kita hormat, baik, samina. Pelan-pelan, besok adzan sholat. Begitu. Ini usianya 50 hampir 60. Orang ini bukan anak muda, bukan. Udah tua. Sekarang udah 70-an masih hidup orangnya. Jadilah kemudian ke masjid, ke musola. Ibadah, alhamdulillah, ibadah. Kemudian mabok lagi. Berhenti lagi, malak lagi. Teman kita bilang lagi, si fulan guru, sekarang malak lagi, mabok. Aduh, kayaknya berhenti dia dari bongkaran Tanah Abang ini, dia bingung mau kerja apa. Yang dia bisa begituan.
Kalau begitu iuran aja, kita bikin gerobak kaki 5. Berapa itu gerobak? 2004. Masih murah, juta aja masih dapat itu dengan editor. Baik, bikin gerobak samping musola, dagang kopi, begitu. Gitu. Dagang kopi. Ini yang disebut dalam istilah majelis kami ini yang semua kami urusin namanya majelis binaan bahasa kami. Majelis binaan itu ya harus begini. Sampai sekarang alhamdulillah jadi merebut musola. Karena rajin ibadahnya bagus, begitu. Saya sangat senang begitu. Tapi harus begitu maksud kita, begitu. Emang harus pelan-pelan. Enggak bisa enggak pelan-pelan, enggak bisa. Gitu, ada patok pengen dicabut buru-buru, rusak tangan kita. Jadi digoyang-goyang, goyang-goyang nanti dicabut. Begitu. Ini namanya hibba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Mencintai orang lain agar supaya seperti kita mencintai diri kita sendiri. Pelan-pelan kita ajak. Daripada kita punya handphone nge-share yang enggak, nulis status lapar nih, mana kenyang ke warteg. Lapar nih, mendingan nulis ngaji nih. Ngaji apaan? Ngaji di Kubah, begitu. Jadi bagus. Namanya dakwah. Itu kayak begitu. Jadi bagus. Ini yang paling penting di dalam kehidupan muslim. Mahabbah. Namanya ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim pelan-pelan. Kalau berbicara kekurangan, tidak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Kita orang kurang semuanya. Tidak manusia. Begitu. Karena itu satu sama lain saling melengkapi. Melengkapi. Ini yang paling penting. Hibba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Maka kemudian ada namanya ukhuwah fil qarabah. Persaudaraan saudara kerabat seketurunan, namanya ukhuwah fil qarabah. Ini semua harus ada yang disebut mahabbah lil ghair, mencintai orang lain yang dalam bahasa hadisnya akhun, saudara. Jadi ada saudara sesama manusia, ada saudara sesama seagama, ada saudara keluarga, kerabat. Muncul nanti yang disebut cinta tanah air. Itu namanya ukhuwah watoniyah. Saudara sebangsa setanah air. Kudu mencintai. Kalau kita jadi pejabat, ini WNI, harus lebih direkrut. Ini WNI bukan saudara saya, WNA baru saudara saya. Jangan. Itu namanya saudara sebangsa setanah air. Itu begitu. Mencintai tanah air itu bagian daripada keimanan. Rasulullah juga sama, mencintai tanah air. Begitu. Sama. Ada pendidikan dari Nabi. Imam Bukhari riwayatkan ketika Nabi keluar dari Mekah menuju Madinah, Nabi bilang terakhir pamitan ninggalin Mekah, wahai bumi Mekah, ya Mekah, innaki la khairu ardillah ilallah wa innaki
la ahabbu ardillah ilallah wa inni uhibbuki laula qaumuki akhrajuni lama kharajtu. Aku cinta kepada engkau Mekah, tanah tumpah darahku. Namanya cinta tanah air. Itu biasa. Namanya ukhuwah wataniyah. Kita harus mencintai tanah air kita. Mencintai pelan-pelan. Itu begitu. Ya Aliyu hibba li akhika kama tuhibbu li nafsik. Bila pesan Nabi kepada Imam Ali pada poin ini dipakai oleh kita, sudah cukup. Tanpa ada pesan-pesan Nabi yang lain. Bila kandungan maknanya kita implementasikan di dalam kita kehidupan sehari-hari. Jadi sehingga muncul tidak dengki, muncul tenggang rasa namanya, empati, muncul kesetia kawanan sosial, muncul budi-budi yang lain daripada hibba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Muncul. Ini yang paling penting dalam hidup. Maka ada dua murid, yang satu gede badannya, yang satu kurus. Maka yang kurus ini bilang, gendut lo, gendut, cantikan saya. Apa langsing. Kata yang gendut, cantikan saya, lu peang. Jadi saling menghina. Kata gurunya, tidak, kau kurus cantik, kau gendut cantik. Kalau semua cantik, yang jelek yang mana? Yang jelek mulutmu. Tolong dimaskerin lidahnya, jangan bibirnya. Sebab sumber penyakit daripada lidah yang berkata kotor menimbulkan wabah penyakit. Bibir tak usah dimaskerin, lidah jangan ngomong sembarangan. Cantikin lidahmu. Begitu. Cantik semuanya, kata si gurunya. Itu begitu. Jadilah kita harus menghargai orang lain sebagaimana kita menghargai diri sendiri. Ini namanya mahabbah. Kita ogah masuk neraka, maka kita harus punya keinginan supaya orang lain jangan sampai masuk neraka. Kenapa Nabi adalah di barisan terdepan pada ngamalin pesan ini? Maka segala jalan-jalan menuju surganya Allah disampaikan. Tidak ada yang tidak disampaikan. Segala jalan-jalan yang menjerumuskan orang menuju laknat dan neraka Allah sudah diwanti-wanti. Jangan dikerjain. Demi apa? Demi cinta kepada orang lain, seperti mencintai diri sendiri. Baca salawat sama Nabi. Kalau mau jujur, baca dalail. Itu bukan doain Nabi, bukan. Kalau paham betul, bukan. Kenapa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaniyun an salatika.
Karena Rasulullah tak butuh sholawat kita. Nabi ndak butuh sholawat kita. Enggak. Yakini enggak butuh sholawat kita. Enggak. Kenapa? Karena sholawatnya Allah sudah cukup buat Nabi. Innallaha wa malaikatah yusalluna ala nabi. Dari zaman azali Allah bersolawat sama Nabi. Tuhan yang nyipta dia, yang tahu kebesaran beliau, bersolawat udah cukup yang tahu. Taulah apa kita tentang Nabi, paling secuil. Kalau Tuhan dari A sampai Z-nya wong dia yang mencipta. Bersama Nabi udah cukup. Tapi kenapa Allah perintah? Bukan Nabi, Allah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, Allah yang perintah. Kita bersama Nabi sebab kalau nyenter kaca yang untung bukan kaca. Siapa yang terang? Kita. Maka sebetulnya bersolawat sama Nabi itu lagi doain diri. Loh, doain diri sendiri nggak mau. Tuh paling pelitnya orang. Pelit nggak? Pelit orang doain diri nggak mau. Maka Nabi bilang al-bakhilu kullal bakhili man idza dzukira ismi lam yusalli alayya. Rajanya pelit orang yang kalau namaku disebut tak mau baca salat. Bukan karena butuh uang, doain diri. Malaikat kenapa dimuliakan luar biasa oleh Allah? Tanpa perlu makan, zikir doang kenyang. Karena malaikat bersolawat sama Nabi. Wa malaikatahu, malaikat bersolawat biar mulia. Maka Allah muliakan. Karena itu Nabi ini manusia yang paling memanusiakan manusia. Nih, hibali akhika. Bagaimana cara keluasan Nabi? Pada paparan pesan Nabi kepada Imam Ali sebagai penutup paparan. Kata Nabi, jadi satu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat. Kata dia, Muhammad, ini orang mau masuk Islam. Saya tertarik dengan kamu punya ajaran ini. Bagus semuanya. Tapi buat saya, tolong kalau berzina boleh. Saya mau masuk Islam. Dia satu doang syaratnya. Buat saya berzina jangan dilarang. Kasih dispensasi saya doang, yang lain mau larang nggak apa-apa. Yang penting saya doang. Itu hampir digampar sama sahabat yang lain. Ini yang kagak mau nambahin ngotorin Islam aja yang kayak begini. Kata Nabi, sini. Iya. Kenapa? Iya, buat saya jangan dilarang. Iya, baik. Sahadat. Nabi tanya. Udah sahadat nanya. Bagaimana kalau kamu punya ibu? Punya. Kalau enggak, saya di pohon pisang lahirnya. Baik. Bagaimana kalau ibumu ada yang nidurin orang lain? Kamu setuju nggak? Kagak, bisa saya bunuh. Baik.
kalau seumpama anakmu yang perempuan ditidurin oleh orang lain, kamu setuju? Kagak, saya bunuh, kurang ajar dia sama anak saya. Kalau seumpama adikmu, Nabi sebut banyak, adikmu, kakakmu, bibimu, uakmu, sampai ponakanmu, muanya. Maka pada akhirnya kata Nabi, sama, perempuan yang kau mau tiduri bisa ibu dari anak-anaknya, bisa anak dari orang tuanya, bisa adik dari kakaknya, bisa kakak dari adiknya, dan mereka tidak mau seperti engkau tidak mau. Hibba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Cintai untuk orang lain sebagaimana kau sukai untuk dirimu. Dirimu tak suka digitui keluarganya, itu yang kau tiduri perempuan-perempuan itu adalah tidak lepas seperti apa yang ada pada dirimu. Kalau kau tak suka, jangan kepada orang lain juga. Sahabat ini akhirnya minta sama Nabi, kalau begitu Nabi, saya ini gak kuat dah, susah kalau sama perempuan, gak kuat, berat, ini cobaan, biar dikata sudah tua nih, begini, tolonglah doain, biar saya ini gak ada perasaan sama perempuan. Yang benar, iya beneran Nabi. Nabi angkat tangan doain. Dia nggak demen sama perempuan, biasa aja. Sahur ini lewat, nggak ngaruh. Lu namanya nggak ngaruh, kagak. Mau bagaimana? Kagak ngaruh dia. Sampai dia datang lagi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, saya pengen mengembara. Kata Nabi, mengembara dalam Islam jihad. Begitu, ikut perang aja gitu, bantuin tuh gitu, boleh jadi bantuin sahabat yang jadi tentara perang mati saya. Ini sejarah sahabat ditulis dalam kitab hadis tentang bagaimana hikmahnya Rasulullah di dalam dakwah Islamiyah. Ala kulli hal saudara, kita pelan-pelan rangkul, yang bengkok kita lempengin, doain, yang miring kita doa aja, bantu doa sebagai bentuk saya. Itulah begitu, doa pelan-pelan doa. Kita harus mencintai bagi orang lain sebagaimana mencintai bagi diri kita. Doain biar orang maju itu cepat subur. Sering-sering doain orang lain. Kalau pengen dikasih ketinggian derajat, sering-sering doain orang lain. Maka lihat itu khotib Jumat, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat, tekan doain. Ya Allah, ampuni semua orang yang punya iman kepada Engkau, mau laki mau perempuan. Itu perempuan nggak ada sholat Jumat, didoain juga. Itu namanya mencintai bagi diri sendiri sebagaimana mencintai bagi orang lain. Itu kayak begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kemampuan sedikit demi sedikit untuk mengamalkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan.